tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Definisi manajemen. Definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut JRJR dari manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Unsur manajemen ada 6. Yang pertama, manusia sebagai pelaksana manajemen. Yang kedua, money, yaitu dana untuk mendukung kegiatan. Yang ketiga, material, yaitu bahan yang diperlukan. Yang keempat, mesin, yaitu alat untuk peralatan kerja. Yang kelima, metode, yaitu cara untuk strategi pelaksanaan. Yang keenam, market, sasaran atau tujuan kegiatan. Peran manajemen dalam organisasi membantu mencapai visi dan misi secara terarah. Dalam kehidupan pribadi, yaitu mengatur waktu dan aktivitas agar lebih produktif. Dalam masyarakat, yaitu menciptakan keteraturan melalui pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi dan proses manajemen. Manajemen merupakan unsur penting dalam perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Menurut Henry Fayol, terdapat 5 fungsi manajemen sebagai dasar pengelolaan organisasi, yaitu yang pertama, perencanaan planning, yaitu menentukan tujuan dan langkah yang akan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberi arahan dan motivasi pada anggota. Yang keempat, koordinasi, menyelaraskan kegiatan antar bagian. Yang kelima, pengendalian, yaitu mengawasi dan menilai pelaksanaan agar sesuai rencana. Elemen proses manajemen strategis. Proses manajemen yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, analisis situasi, yaitu mengkaji kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, perumusan strategi, yaitu menyusun strategi berdasarkan kekuatan dan peluang. Yang ketiga, implementasi strategi, yaitu melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Yang keempat, evaluasi strategi, menilai hasil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Analisis lingkungan internal, yaitu lembaga pendidikan yang bermutu atau berkualitas pasti selalu menganalisis situasi atau keadaan baik di luar atau di dalam lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan suatu lembaga untuk menganalisis lingkungan akan berpengaruh terhadap eksintesis kemajuan suatu lembaga pendidikan. Banyak yang harus dianalisa, salah satunya lingkungan internal lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga akan mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan, sehingga lembaga pendidikan dapat merumuskan rencana action plan yang tepat. Selanjutnya, lingkungan global. Lingkungan global dalam manajemen adalah faktor eksternal lintas negara seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan persaingan yang memengaruhi kegiatan perusahaan. Berfokus pada pengelolaan sumber daya dan strategi internasional untuk memanfaatkan peluang, mengurangi risiko, dan menciptakan keunggulan bersaing. Faktor lingkungan global yang pertama yaitu ekonomi, sistem ekonomi, stabilitas moneter, dan kebijakan pajak. Yang kedua, politik hukum, yaitu stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan aturan hukum. Yang keempat, sosial budaya, yaitu nilai budaya dan kebiasaan masyarakat internasional. Yang kelima, teknologi, yaitu perkembangan TIK yang mendukung operasi global. Yang keenam, persaingan, keberadaan pesaing dan strategi diferensian global. Selanjutnya, peran dan tantangan. Manajemen global berperan menyelaraskan operasi lintas negara serta menghadapi tantangan koordinasi internasional, perbedaan budaya, dan manajemen risiko global. Selanjutnya, strategi global. Perusahaan dapat melakukan analisis lingkungan global, diferensi produk, ekspansi internasional, serta
serta membangun aliansi dan kemitraan strategis. Selanjutnya, cara komunikasi dalam badan usaha. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan penerima informasi, ide, dan instruksi dalam lingkungan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang jelas dan efektif bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat hubungan bisnis, serta mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, perencanaan manajemen merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah kerja organisasi. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pengelolaan organisasi yang efektif dan terarah. Selanjutnya, sikap dan kinerja. Sikap adalah kecenderungan seseorang dalam merespons suatu objek yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Sikap terdiri dari kognitif, yaitu kegiatan atau pengetahuan. Yang kedua, afektif, yaitu perasaan. Yang ketiga, konatif, yaitu kecenderungan bertindak. Kinerja adalah hasil kerja seseorang atau kelompok secara kualitas dan kuantitas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sikap kerja yang positif akan meningkatkan kinerja, sedangkan sikap negatif dapat menurunkannya. Faktor yang mempengaruhi sikap dan kinerja meliputi faktor individu, organisasi, dan lingkungan eksternal. Selanjutnya, staf dan panitia. Staf adalah tenaga ahli yang memberikan saran dan bantuan pada pimpinan dalam bidang tertentu. Selanjutnya, panitia atau komite adalah bentuk organisasi yang anggotanya memiliki wewenang yang sama dengan kepemimpinan bersifat kolektif. Panitia dapat bersifat formal atau informal dan dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Demikian pemaparan makalah dari saya yang berjudul Pengorganisasian dan Struktur Organisasi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum